Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat spektakuler yang berbahagia, kali ini kita akan membahas kitab Al-Hikam, yang mana kita sudah sampai ke pembahasan yang ke-26. Beliau mengatakan, ma aradat himmatu salikina an takifa indama kusifa laha ila wanadatuhu hawatipul hakikati allazi tatlubu amamaka wala tabarrajat zawahirul maknunati illa wanadatuhu haqaikuha innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidak seorang salik pun atau orang-orang yang melakukan perjalanan menuju Tuhan yang merasa puas dengan pemahaman tertentu yang disingkapnya kepadanya, kecuali pada momen seperti itu ia akan ada kebenaran yang memanggil-manggil. Jangan berhenti, yang engkau cari sudah ada di depanmu. Tidak ada rahasia Tuhan yang tersingkap kepada seorang kecuali ada suara kesejatian yang juga akan memanggil-manggil. Aku ini hanyalah ujian, jangan terkecoh. Sahabat spektakuler yang berbahagia, melihat apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, mari kita lihat dari dua perspektif. Yang pertama, perspektif umum. Kita seringkali merasa puas dengan kesuksesan kecil kita yang kita capai, lalu mengabaikan kemungkinan untuk meraih kesuksesan berikutnya yang lebih besar. Manusia memang memiliki watak yang khas, yaitu puas dengan kenikmatan jangka pendek dan instant gratification. Ini sejatinya seperti keadaan yang seringkali dialami oleh para penulis atau para literatur. Demi mendapatkan uang yang cepat, seorang penulis kerap menjual karyanya secara putus. Padahal jika menjualnya dengan sistem royalti, dia akan mendapatkan pahala atau honorium dalam jangka panjang secara terus-menerus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti sering mengalami sendiri atau melihat orang lain yang terjebak pada kepuasan jangka pendek, kepada keberhasilan yang ada sekarang, lalu lupa untuk berusaha lebih keras lagi, sehingga bisa meraih kesuksesan yang lebih besar lagi dan masa depannya. Kesuksesan kadang bisa menjadi hijab atau penghalang untuk meraih kesuksesan berikutnya yang lebih besar. Meminjam istilah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang diilhami oleh sebuah ayat Al-Quran, aku ini hanyalah fitnah, ujian, jangan terkecoh. Sebuah keberhasilan kerap merupakan fitnah atau ujian, karena itu kita tak boleh terkecoh dengan keberhasilan pada tahap tertentu. Artinya, jika kita mau mendengarkan suara hati kecil kita, suara Tuhan yang ada di dalam diri kita, dan setiap kita merasa puas dengan pencapaian tertentu, biasanya adalah suara dalam diri kita yang mengatakan, ayo bekerja lebih keras lagi. Sebab di depan kita ada kesuksesan yang lebih keras lagi. Sebab di depanmu ada kesuksesan yang menanti, yang lebih besar. Jangan berhenti. Orang yang malas sudah pasti tak akan mendengar suara ini. Dia akan lebih memilih berhenti, menikmati keberhasilan yang ada sekarang dan tidak berusaha lebih jauh dari itu. Sahabat spektakuler yang berbahagia, jika dipahami secara dangkal ajaran Ibnu Athaillah As-Sakandari ini seperti mengajarkan kita untuk greedy, rakus, mau lebih, tak puas dengan apa yang ada. Ini jelas tidak benar. Kita harus bisa membedakan mana wilayah nerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dan mana wilayah ikhtiar atau usaha.
Sejauh menyangkut takdir dan ketentuan Tuhan, kita memaknai filosofi tulus menerima seperti yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah dalam bagian sebelumnya. Sikap ini harus kita miliki agar apa? Agar kita terhindar dari penyakit mental karena depresi atau tekanan kejiwaan yang membuat kita sengsara. Tetapi pada wilayah tertentu, pada wilayah yang itu adalah usaha, itu adalah ikhtiar, itu adalah struggle, kita diajarkan filosofi lain. Kita harus bekerja keras, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah puas dengan keberhasilan kecil, sementara kita punya potensi yang lebih besar untuk meraih keberhasilan yang lebih tinggi. Jika kita memikirkannya, misalnya kita berhenti dan puas dengan kesuksesan kecil tersebut, itu sama saja dengan menyia-nyiakan takdir, mengabaikan potensi yang ada pada diri kita untuk mencapai kelas yang lebih tinggi. Keadaan yang sama bisa terjadi pada seorang salik, orang yang menempuh spiritual journey, perjalanan ketuhanan menuju sang halik, kepada hakikat yang harus ditemukan. Seorang salik kerap merasa putus asa dengan ahwalnya, keadaan spiritualnya, dan makomnya atau level spiritual tertentu, sehingga lupa untuk berjalan terus guna meraih ahwal dan makom berikutnya. Sahabat spektakuler yang berbahagia, pada momen kemalasan seperti itu biasanya ada suara kebenaran atau hatib yang memanggil-manggil dalam diri kita orang yang bersangkutan. Jangan berhenti sebab apa yang engkau cari sudah dekat, tinggal beberapa langkah lagi. Jika orang itu jujur dan mau mendengarkan suara hati, pasti akan bergerak untuk berusaha dan berjalan lebih jauh untuk mencapai makom spiritual yang lebih tinggi. Apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini sebetulnya berlaku bukan saja dalam konteks suluk atau perjalanan spiritual, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks profesi dan pekerjaan. Taruhlah kita seorang sutradara yang sedang mengerjakan film, Anda atau kita karena kerja keras Anda bersama seluruh kru yang lain merasa puas dengan film yang akan diterbitkan, yang akan ditayangkan. Tetapi jika Anda jujur pada diri sendiri, Anda mungkin akan mendengar suara hati-hati. Your work is great, but you could have done better than this if you want. Kamu memang telah membuat film yang bagus, tetapi kalau kamu mau, kamu bisa bekerja lebih keras dan membuat film itu lebih baik lagi dari yang ada sekarang itu. Pada setiap artis misalnya atau konten kreator, pasti ada momen-momen seperti ini. Momen ketika kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan sebetulnya bisa lebih baik lagi. Tetapi karena malas dan kita puas hanya dengan keberhasilan kecil, kita akhirnya berhenti dan tidak mau bekerja keras lagi. Akhirnya kita menyesal di kemudian hari dan kelak berbisik pada diri sendiri. Andai saya dulu mau bekerja sedikit lebih keras lagi, mungkin saya akan mencapai lebih dari apa yang ada sekarang itu. Itulah cermin kehidupan yang ada pada diri kita. Kemalasan itu selalu muncul dan datang belakangan. Itu kalau kita lihat dari perspektif umum. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari perspektif khusus? Dalam dunia sufi, dikenal satu pengalaman spiritual yang disebut dengan fana atau lebur, menghilang dalam samudra ketuhanan. Ini tidak bisa diketahui kecuali oleh mereka yang pernah mengalaminya. Ada 3 jenis fana atau pengeleburan. Fana dalam af'al atau tindakan Tuhan, fana dalam sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, dan yang terakhir adalah fana dalam zat atau esensi Tuhan. Maka ketika kita lebur hanyut dalam tindakan Tuhan, kita akan merasakan kenikmatan. Segala kejadian dan peristiwa di dunia ini kita hayati sebagai tindakan atau af'alnya Tuhan. Tidak ada tindakan di dunia ini yang tak ada Tuhan di baliknya, walaupun itu tindakan kejahatan. Saat kita sudah bisa menghayati pengalaman hanyut semacam ini, kita akan mendapatkan spiritual gravitation, kenikmatan dan kepuasan spiritual yang luar biasa. Tetapi saat mengalami kenikmatan, kita akan dipanggil oleh suara gaib yang ada dalam diri kita. Jangan puas dengan pengalaman itu.
karena masih ada kelas lebih lanjut yang lebih tinggi. Jangan berhenti di sana, karena yang kau nikmati itu hanya fitnah belaka. Jika seorang mampu mendengarkan panggilan gaib ini, dia akan berusaha lebih keras dan lebih keras lagi, tidak berhenti. Dia akan mencoba meraih panak berikutnya, yaitu hanyut dalam nama dan sifat Tuhan. Sahabat spektakuler yang berbahagia, Tuhan itu memiliki nama dan sifat yang tak terhingga jumlahnya. Hanya orang Arab yang mengerti rahasia ketuhanan, yang mengerti sifat-sifat nama Tuhan dengan sungguhnya. Memang tercantum 99 nama yang disebutkan dalam Al-Quran, tetapi itu hanyalah contoh saja, contoh bagian dari hal yang mungkin sedikit dari nama-nama Tuhan yang kita ketahui. Nama dan sifat Tuhan jumlahnya tak terbatas, seperti doa Nabi Muhammad SAW. La ushi tasanna alaika an kama asnaita ala nafsik. Maksudnya itu Nabi tidak bisa menghitung seluruh sifat baik yang layak untukmu, Tuhan, sebab engkaulah yang lebih tahu sifat-sifat baikmu. Engkau adalah seperti sifat-sifat yang engkau nisbahkan kepada dirimu. Sahabat spektakuler yang berbahagia, seorang yang menyelam dan tenggelam dalam rahasia sifat Tuhan akan mendapatkan satu pengalaman spiritual yang lebih, dan akan mendapat suatu pengalaman yang sangat tinggi dari panak sebelumnya. Tapi jika dia puas di sana, dia bisa saja berhenti. Persis saat berhenti itu, dia terhalang untuk mencapai kenikmatan spiritual yang akan ia raih. Nah, apabila dia mampu hanyut dalam zat dan esensi Tuhan, dengan kata lain, jika dia bisa hanyut dan menjadi Tuhan di dalam dirinya, artinya dirinya itu sudah menyatu dalam Tuhan, artinya segala sesuatu itu hanya berserah kepada Allah. Tujuan tingginya perjalanan mistik adalah bagaimana manusia menjadi bagian dari ketuhanan itu sudah menyatu dalam dirinya. Kita menjadi sengaja kita istilahkan tanda petik misalnya menjadi itu bagian dari, karena memang sangat ketika orang sudah sampai kepada level itu, dia seolah-olah sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyatuannya itu adalah bentuk kedekatannya yang tidak bisa dijelaskan secara umum, tapi bisa dipahami secara hakikat oleh orang yang paham terhadap hal-hal yang levelnya sudah tinggi ini. Dia hanyut dalam diri Tuhan, dalam zat Tuhan, fana fi zati, dan pada dasarnya ia menjadikan dirinya menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat spektakuler yang berbahagia, manusia itu memiliki potensi yang luar biasa dan menakjubkan, sebab dalam dirinya ada elemen ketuhanan, ada anasir ilahi. Karena itu manusia jangan cepat puas diri. Sikap cepat puas dari diri ada sifat setan dan iblis. Manusia harus terus berusaha agar potensi-potensi ilahiyah yang ada dalam dirinya keluar dan terrealisasi, sehingga dia menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, manusia yang bisa mengayomi, manusia yang bisa memberikan manfaat untuk umat, manfaat untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat dan warga sekitarnya. Wallahu alam, itu adalah filosofi yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sahabat spektakuler yang berbahagia, salam spektakuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.